Beth have a very good pace, but unfortunately was out from the Q2. Tepat malam ini, sebuah kejutan besar mengguncang panggung Moto3 Inggris 2026 di sirkuit Silverstone. Di luar dugaan, pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama tampil luar biasa brutal dengan menembus posisi 3 besar di sesi praktis meski berstatus sebagai rookie. Performa menakjubkannya ini sampai memancing perhatian legenda dunia seperti Valentino Rossi hingga bos Ducati Gigi Dall'Igna. Namun, situasi mendadak memanas saat kualifikasi ketika Veda terlempar ke posisi 16. Sementara rival asal Malaysia Hakim Danish yang finish di posisi ke-9 justru melontarkan saywar pedas dan meremehkan Veda. Bahkan Danish sampai berani bilang begini di hadapan media bahwa Veda hanya beruntung mendapatkan angin bantuan atau tow dan meragukan kesiapan mental sang rider Indonesia di atas lintasan. Lantas, mampukah Veda membuktikan kecepatan murninya dan melancarkan comeback gila menuju podium esok hari? Atau justru gertakan Danish yang terbukti benar? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Tepat malam ini, sebuah drama berkecepatan tinggi dan penuh ketegangan baru saja tersaji langsung dari sirkuit Silverstone, Inggris. Aksi cerdas Veda menyelamatkan gengsi Honda di tengah dominasi KTM, sekaligus memancing pujian dari media Italia GP01 hingga bos Honda tim Asia Hiroshi Aoyama. Tak main-main, Valentino Rossi bahkan mengagumi race intelligence Veda, sementara Gigi Dall'Igna menilainya sebagai calon penerus legasi Rossi. Namun, tensi memanas saat kualifikasi Q2 di mana Veda terhambat trafik hingga terlempar ke posisi 16. Sementara rival asal Malaysia Hakim Danish mengamankan posisi ke-9. Danish pun melontarkan saywar sinis yang meremehkan Veda. Meski begitu, dengan race pace mematikan, Veda siap melancarkan comeback brutal esok hari. Mari kita bedah secara rinci seluruh rentetan peristiwa dan analisis panas Moto3 Inggris 2026. Sejak FP1 dimulai pada Jumat 7 Agustus 2026, Veda Ega Pratama sudah menunjukkan indikasi bahwa dia bukanlah pembalap biasa. Di sesi latihan bebas pertama tersebut, ujian sesungguhnya terjadi pada sesi praktis penentu kelolosan langsung ke Q2. Mengendarai acikan mesin Honda tim Asia dengan gaya balap yang agresif namun sangat halus, Veda melesatkan waktu putaran hingga 2 menit 0,9639 detik. Hasil luar biasa ini menempatkannya di peringkat ketiga, memotong jarak hingga tersisa 0,071 detik saja dari Valentin Perone. Pencapaian ini menjadi angin segar bagi Honda di tengah kepungan armada KTM. Veda berdiri sendirian membawa nama pabrikan Jepang tersebut ke jajaran elit. Media ternama Italia, GP01, bahkan menuliskan analisis khusus yang menyebut Veda berhasil mengguncang peta persaingan Moto3 dan menyapu bersih keraguan terhadap potensi motor Honda. Keberhasilan menembus 3 besar di hari pertama Moto3 Inggris 2026 langsung memantik apresiasi tinggi dari Hiroshi Aoyama, manajer Honda tim Asia. Aoyama menegaskan bahwa pencapaian Veda bukanlah kebetulan, melainkan buah dari kecerdasan adaptasinya. Meski Silverstone terkenal licin, Veda dinilai sangat cepat memahami karakter sirkuit, memaksimalkan jalur balap, dan menajamkan titik pengereman. Bagi Honda, hasil ini membuktikan paket motor mereka sanggup menembus dominasi pabrikan KTM. Menanggapi pujian tersebut, Veda Ega Pratama tetap memilih untuk membumi. Pembalap berusia 17 tahun ini mengaku bangga bisa langsung kompetitif di kesempatan pertamanya menjajal Silverstone, namun enggan cepat puas. Veda menyadari tensi di kualifikasi dan balapan utama akan jauh lebih brutal. Kunci utama saat ini adalah mempertahankan fokus, mengevaluasi detail kecil pengaturan motor, dan menjaga kecepatan murninya demi mengamankan peluang bertarung di barisan depan. Bedah detail 3, drama sengit kualifikasi Q2 Silverstone, dan memori comeback Le Mans. Sesi kualifikasi 2, Q2 pada Sabtu 8 Agustus 2026 malam WIB berjalan sangat liar dan penuh tekanan. Sejak awal, para pembalap langsung memburu lap time ideal. Awal sesi, Hakim Danish asal Malaysia sempat memimpin, disusul Veda Ega Pratama di posisi kedua. Pertengahan sesi, David Almansa merebut posisi puncak dengan 2 menit 0,980 detik, menggeser Veda ke posisi 6 dan Danish ke posisi 5. Drama akhir, insiden high side Maximo Quiles di tikungan 18 sempat memicu ketegangan. Pada detik-detik akhir, Scott Ogden mengunci pole position 2 menit 0,912 detik. Danish melesat ke posisi ke-9 plus 0,851 detik, sementara Veda yang terhambat trafik padat harus puas di posisi 16 plus 1,784 detik.
Start dari posisi 16 tentu menguji mental. Namun situasi ini memicu memori aksi comeback spektakuler Veda di GP Prancis. Kala itu, meski harus merambat dari posisi bawah, Veda tampil tenang merangsek lap demi lap hingga finish di P4. Drama berlanjut saat keputusan resmi pengawas balapan mendiskualifikasi Adrian Fernandez atas pelanggaran teknis yang secara otomatis mendongkrak Veda ke P3 untuk mengamankan podium kejuaraan dunia. Pengalaman Le Mans membuktikan start di luar 10 bukanlah akhir bagi Veda. Karakter Silverstone yang lebar adalah arena ideal bagi race pace brutal sang rider Indonesia untuk kembali melancarkan aksi balasan esok hari. Meskipun Veda mengawali balapan dari baris ke-6, posisi 16, para pakar dan legenda papan atas MotoGP justru melihat potensi dahsyat yang tersimpan untuk balapan utama esok hari. Dengan sangat memujinya, legenda MotoGP Valentino Rossi berkata jujur begini, "Saya selalu memperhatikan pergerakan para pembalap muda, dan apa yang ditunjukkan Veda Ega di Silverstone benar-benar menarik perhatian saya. Menjadi rookie dan baru pertama kali menjajal sirkuit sekompleks Silverstone yang punya karakter fast flowing dan amat teknis, lalu langsung menembus posisi ketiga di sesi practice, itu bukanlah kebetulan. Itu menunjukkan tingkat kecerdasan bertarung atau race intelligence yang sangat tinggi. Dia tahu kapan harus menempel drafting pembalap lain dan paham betul cara memaksimalkan paket motor Honda di tengah dominasi mesin KTM. Memang di sesi kualifikasi Q2 posisinya melorot ke peringkat 16 karena lalu lintas trek yang padat di detik-detik akhir. Hal yang sangat wajar terjadi pada pembalap muda di sirkuit seluas ini. Namun jangan terkecoh dengan posisi start ke-16 tersebut. Di Silverstone, posisi grid tidak selamanya menentukan hasil akhir karena trek ini sangat lebar dan menyajikan banyak area untuk mendahului. Yang paling penting di Moto3 adalah race pace atau ritme balap. Dan Veda sudah membuktikan sejak hari Jumat bahwa dia punya kecepatan murni yang konstan. Saya sangat yakin besok dia bisa melakukan comeback yang luar biasa. Jika dia bisa melakukan start dengan bersih di beberapa lap awal dan langsung bergabung dengan rombongan depan atau leading group, saya percaya penuh Veda memiliki modal yang lebih dari cukup untuk bertarung menembus posisi podium. Di satu sisi, bos Ducati Gigi Dalinya juga ikut menyoroti tingkah Veda yang di luar dugaan dengan jujur begini. Secara statistik dan analisis telemetri kasar, sangat jarang melihat seorang rookie dari Asia bisa langsung menemukan ritme dan apex speed yang presisi di sirkuit Silverstone sejak hari pertama. Veda memiliki bakat alami yang luar biasa. Cara dia beradaptasi dengan karakter garis balap atau racing line di lintasan sepanjang 5,9 km ini sungguh mengagumkan. Kecepatan murninya sudah ada. Ketika seorang pembalap muda mampu menyelamatkan gengsi pabrikannya dan memangkas jarak hingga 0,071 detik saja dari posisi terdepan di sesi pelatihan, itu adalah sinyal bahaya bagi para pesaingnya. Dia memiliki karisma gaya balap yang agresif namun halus di atas motor, sesuatu yang dahulu sering kita lihat pada sosok muda Valentino Rossi. Veda adalah salah satu aset dan calon pembalap masa depan paling menjanjikan yang wajib dipantau oleh seluruh pabrikan di pedok ini. Di saat para legenda dunia terpukau oleh kecepatan murni sang rider Indonesia, respon berbeda ditunjukkan oleh rival regionalnya. Pembalap asal Malaysia, Hakim Danish, memberikan pernyataan bernada dingin dan tampak meremehkan pencapaian Veda di sesi latihan. Dengan sangat sombong dan angkuh, Hakim Danish bilang begini, "Jujur saja, saya tidak terlalu ambil pusing atau terkesan dengan apa yang dilakukan media mengenai hasil sesi latihan kemarin. Di kejuaraan dunia seperti Moto3, yang terhitung di atas kertas adalah posisi akhir saat bendera finish dikibarkan, bukan cuma satu lap cepat di sesi praktis. Semua orang bisa mencetak satu lap time bagus jika mendapat tow atau angin bantuan yang tepat. Lihat saja di Q2, saat tekanan yang sebenarnya datang di menit-menit akhir. Saya mampu mengeksekusi strategi dengan baik dan mengamankan posisi start ke-9 di baris ketiga, sementara dia tercacar di posisi ke-16 dengan jarak hampir 2 detik. Hasil kualifikasi membuktikan siapa yang lebih siap secara mental dan taktik ketika persaingan memuncak. Saya fokus pada balapan saya sendiri besok dan membuktikan siapa yang benar-benar lebih cepat di atas lintasan."
Sebuah saywar yang sangat tajam. Namun Hakim Danis sepertinya lupa menyindir pembalap dengan kecepatan brutal seperti Veda Ega Pratama hanya akan menjadi bahan bakar ekstra bagi sang rookie berbahaya Indonesia ini. Silverstone adalah lintasan lebar dengan area overtaking yang sangat melimpah. Jika Veda mampu mengeksekusi start dengan cerdas dan merangsek ke rombongan depan pada lap-lap awal, balapan esok hari dijamin akan menjadi panggung pembuktian balasan yang sangat mematikan. Apakah ucapan sinis Hakim Danis bakal menjadi bumerang yang menghantam dirinya sendiri, ataukah Veda Ega Pratama yang justru akan membungkam sebuah keraguan dengan aksi comeback brutal menembus barisan podium di Silverstone besok? Satu hal yang pasti, dengan kecepatan murni dan race pace menakutkan yang diakui langsung oleh para legenda dunia, balapan Moto3 Inggris 2026 esok hari dijamin bakal menyajikan perang mental dan aksi salib menyalip yang sangat menguras emosi. Nah, kalau menurut kalian para pecinta balap, di posisi berapakah Veda Ega Pratama akan mengakhiri balapan esok hari? Apakah podium finish bukan lagi sekadar mimpi? Tuliskan prediksi dan dukungan terbaik kalian di kolom komentar sekarang juga. Dan jangan lupa tekan tombol like serta subscribe agar tidak ketinggalan update panas selanjutnya. Sampai jumpa di ulasan pasca balapan. Beth have a very good pace, but unfortunately was out from the Q2. As you fade away, as you fade away, as you fade away. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. And like mechanics and engineers since the time I was riding in 1 to 5. Di luar dugaan, tepat sore ini drama besar meledak di FP1 Moto3 Inggris 2026. Jangan salah paham dulu, Veda Ega Pratama memang sempat terlempar ke posisi paling buncit. Namun secara mengejutkan, Veda melancarkan aksi kebangkitan gila-gilaan hingga merangsek naik ke urutan 6. Atmosfer makin membara saat rivalnya Hakim Danis meremehkan Veda, sementara legenda Dani Pedrosa justru memuji kecerdasan taktis Veda. Tak hanya itu, rumor transfer Veda ke Aspar Team makin memanas usai sang pemilik tim Jorge Martinez bahkan sampai berani bilang begini di hadapan media. Apakah Veda mampu membuktikan kecepatan brutalnya dan membungkam para rival di Silverstone? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Dilansir dari web resmi MotoGP, tepat sore ini di sirkuit Silverstone, Inggris. Lintasan legendaris sepanjang 5,9 km yang terkenal sangat teknis, menyiksa fisik, dan tak segan-segan menghancurkan mental para pembalap yang hilang fokus setelah 3 pekan liburan musim panas. Namun, di sanalah sebuah drama taktis penuh intrik dan kecepatan brutal baru saja meledak. Sesi Free Practice 1 FP1 Moto3 Inggris 2026 menjadi panggung pembuktian betapa mengerikannya potensi talenta muda Indonesia Veda Ega Pratama. Sempat terpuruk di posisi buncit paling dasar akibat penyesuaian mesin, Veda mempertontonkan ketenangan tingkat tinggi dan eksekusi lap yang bikin geleng-geleng kepala. Bintang Honda Tim Asia ini tidak hanya merangsek naik ke urutan 6 besar, tetapi juga mengirimkan pesan ancaman terbuka bagi rival
rivalnya di barisan depan. Di saat publik dihebohkan dengan rumor transfer fantastis ke tim elit Aspartim, perang psikologis justru berkecamuk hebat. Komentar bernada saywar dari rival terdekatnya, Hakim Danish, hingga kritikan pedas bos Aspartim kepada Maximo Quiles makin memanaskan atmosfer paruh kedua musim 2026. Mari kita bedah satu persatu detail kebangkitan fantastis Veda Ega dan intrik panas yang menyertainya. Latihan bebas pertama diawali dengan tensi yang menguji saraf. 5 menit pertama, Veda Ega sempat bertengger di posisi ke-14 saat kru tim menguji optimalisasi performa mesin. Namun, mimpi buruk seolah datang ketika Veda mendadak melorot hingga ke posisi paling buncit, paling bawah di papan catat waktu dengan tertinggal 2,961 detik. Hampir 15 menit berjalan, belum ada tanda-tanda positif. Di saat Alvaro Charpe, Maximo Quiles, dan Marco Morelli saling sikut merebut posisi puncak dengan catatan waktu 2 menit 11, sekian detik, Veda masih tertahan di papan bawah. Bagi pembalap biasa, kondisi ini pasti memicu kepanikan luar biasa. Namun, disitulah letak keunggulan Veda. Setelah kembali ke pit untuk menganalisis data telemetri bersama mekanik Honda Tim Asia, Veda keluar kembali ke lintasan saat waktu tersisa 7 menit. Mesin dipacu maksimal, racing line dieksekusi tanpa celah. Dari posisi ke-16 di sisa waktu 5 menit, Veda melancarkan serangan flying lap yang sangat memukau. Secara bertahap, ia menembus posisi 9, 7, dan akhirnya mengunci posisi ke-6 di akhir sesi dengan catatan waktu yang hanya terpaut 0,532 detik dari David Almanza di posisi teratas. Sebuah lonjakan performa yang sungguh luar biasa. Lompatan dari posisi terbawah menuju 6 besar menjadi bukti sahih optimisme Veda Ega yang membidik target podium di GP Inggris. Modal 2 podium di Brazil dan Prancis serta raihan poin krusial saat finish 8 di Sachsenring, Jerman menjadi bahan bakar kepercayaan dirinya. Manajer Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama, memberikan apresiasi tinggi terhadap adaptasi cerdas Veda di Silverstone. Aoyama menegaskan bahwa sirkuit terpanjang di kalender MotoGP ini menuntut fleksibilitas tinggi akibat karakter tikungan berkecepatan tinggi, area pengereman keras, serta cuaca Inggris yang kerap berubah-ubah. Momentum positif yang dijaga Veda sejak paruh pertama membuktikan bahwa ia siap menjadi ancaman utama di barisan depan pada balapan minggu nanti. Pada seri ini, Veda didampingi oleh pembalap muda Thailand, Kiatisak Singhapong, yang melakoni debutnya menggantikan Zen Mitani yang masih dibekap cedera tangan. I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Nah, dengan sangat menganalisisnya, Dani Pedrosa memberi pernyataan mengejutkan begini. Sirkuit Silverstone itu sangat teknis, panjang, dan menyiksa bagi siapapun yang baru kembali dari liburan musim panas selama 3 minggu. Karakter fisiknya yang menuntut konsentrasi di high-speed corner seringkali membuat pembalap kehilangan sentuhan jika tidak menjaga kebugaran secara tepat. Namun jika Anda melihat bagaimana Veda mengelola sesi FP1 ini, kualitas kecerdasannya di atas motor sama sekali tidak menurun. Awal sesinya memang mengkhawatirkan ketika dia terlempar ke posisi buncit dengan selisih hingga 2,9 detik. Pembalap muda yang kurang matang biasanya akan panik, memaksakan push secara berlebihan, dan berakhir jatuh. Veda justru sangat tenang. Dia masuk ke pit, menganalisis data telemetri bersama mekanik Honda Team Asia, memperbaiki penyaluran tenaga mesin, lalu keluar mengeksekusi flying lap di menit-menit akhir hingga merangsek ke P6 dengan selisih hanya 0,5 detik dari David Almanza. Manajemen sesi seperti ini menunjukkan pemahaman taktis yang matang. Kualitas kecerdasannya tetap terjaga kokoh. Dengan kemampuan adaptasi secepat ini pada sesi pembuka, target podium yang diincarnya akhir pekan ini sangat realistis. Bahkan jika melihat cara dia menghemat usia ban dan membaca racing line, dalam kondisi balapan murni hari Minggu nanti, Veda sangat berpotensi finish di depan pesaing-pesaing utamanya seperti Maximo Quiles, Hakim Danish, maupun Ryan Uriarte. Pengakuan dari seorang legenda sekelas Pedrosa bukan sekedar pujian kosong. Analisisnya membuktikan betapa matangnya mentalitas Veda. Ketika pembalap muda lain beresiko mengalami crash akibat panik di posisi buncit, Veda membuktikan bahwa ia adalah rider berbahaya yang mengombinasikan kecerdasan taktis dengan kecepatan murni untuk membongkar kelemahan lawan. Di satu sisi, bos Aspartim Jorge Martinez secara spontan bilang jujur begini,
Jujur saja saya sangat kecewa dengan sikap dan hasil yang ditunjukkan Maximo Quilles pada sesi latihan bebas ini. Saya melihat ada penurunan kedisiplinan taktis. Apakah ini karena dia merasa posisinya sudah aman atau karena pikirannya sudah melayang ke Moto2 untuk musim depan? Di Aspar Team kami tidak pernah mentolerir pembalap yang mengendurkan intensitas hanya karena merasa sudah mengamankan masa depannya. Di sisi lain pedok, Anda bisa melihat daya juang luar biasa dari Veda Ega Pratama, mengubah posisi dari yang paling buncit menjadi peringkat ke-6 di sirkuit sepanjang 5,9 km adalah pernyataan sikap yang sangat tegas. Veda memberikan bukti kuat di atas lintasan, bukan sekedar rumor bahwa dia memiliki etos kerja keras dan determinasi tinggi yang merupakan standar utama tim kami. Rumor yang mengaitkan dia dengan Aspar Team bukan tanpa alasan. Jika dia terus konsisten bertarung di barisan depan dan menjaga grafik perkembangannya seperti ini, Veda adalah bukti nyata kandidat yang sangat layak untuk mengambil alih posisi Quilles di tim kami musim depan. Kekecewaan sang pemilik tim elit menunjukkan betapa goyahnya posisi Quilles akibat sikap jemawa yang meremehkan lintasan. Sebaliknya, sanjungan terbuka untuk Veda menegaskan bahwa etos kerja keras dan determinasi tinggi jauh lebih bernilai di mata tim papan atas daripada pembalap yang cepat puas. Namun di dimensi lain, teman sekaligus rival di lintasan Hakim Danish malah bilang begini di hadapan media. P6 di sesi latihan bebas pertama. Ya, selamat untuknya. Tapi FP1 tidak pernah memberikan Anda poin atau trofi di akhir pekan ini. Silverstone adalah sirkuit teknis yang luas dengan banyak tikungan cepat. Dan gaya balap saya sangat cocok untuk melibas tata letak seperti ini. Mentor saya, Zulfahmi Khairuddin, sudah menegaskan bahwa kondisi fisik dan mental saya berada di level tertinggi setelah liburan di Malaysia. Saya sama sekali tidak merasa tertekan. Justru saya makin percaya diri setelah mengantongi kemenangan di GP Ceko kemarin. Veda boleh saja bangga dengan 2 podiumnya atau unggul tipis 4 poin atas saya di klasemen rookie saat ini. Tapi ingat, meraih podium biasa dengan berdiri di podium tertinggi sebagai pemenang balapan itu 2 hal yang berbeda secara mental. Saya sudah membuktikan bahwa saya bisa menang, sementara dia masih mengejar itu. Ocehan atau prediksi orang-orang tidak akan mempengaruhi fokus saya. Di paruh kedua musim ini, target saya bukan cuma melewati poin Veda di klasemen, tapi saya akan membuktikan langsung di sirkuit Silverstone bahwa saya jauh lebih cepat, lebih agresif, dan lebih pantas berada di barisan depan dibanding dia. Komentar sinis ini adalah bentuk psycho war klasik dari rival yang tampak cemas. Danish berupaya menutupi kenyataan bahwa dirinya masih tertinggal di tabel klasemen dari Veda. Mengagung-agungkan satu kemenangan tanpa melihat konsistensi poin adalah bukti bahwa ketenangan Veda telah berhasil menggusik fokus dan mentalitas bertanding sang rival. Di luar perang dingin di lintasan, rumor kepindahan Veda Ega Pratama ke Aspar Team menjadi topik paling panas yang memperbincangkan masa depan sang rider. Aspar Team bukan sembarangan skuad. Tim yang didirikan oleh Jorge Martinez ini adalah pabrik pencetak juara dunia yang sukses melambungkan nama-nama besar ke kelas Moto2 hingga MotoGP. Mengapa nama Veda mendadak menyeruak sebagai kandidat kuat? Konsistensi progresif. Veda tidak sekedar cepat, tapi menunjukkan peningkatan kurva belajar yang sangat tajam di musim debutnya. Mentalitas padok, etos kerja Veda yang tenang, tidak gampang panik, dan mampu mengeksekusi instruksi teknis mekanik menjadi nilai plus di mata para pemandu bakat tim elit Spanyol. Kebutuhan tim, dengan sorotan pedas Jorge Martinez terhadap Maximo Quilles, Aspar Team jelas membutuhkan petarung lapar yang siap memberikan 100% kemampuannya di setiap sesi. Meski rumor ini masih berada dalam tahap spekulasi, tanpa pengumuman dokumen resmi, fakta bahwa nama Veda masuk dalam radar tim sebesar Aspar Team menunjukkan betapa tingginya daya tawar sang talenta Indonesia di mata padok internasional. Ocehan dan gertakan bernada meremehkan dari rival sama sekali tidak akan menggoyahkan fokus sang talenta muda Indonesia. Di papan klasemen rookie, Veda masih berdiri kokoh di peringkat kedua dengan total 90 poin, menjaga keunggulan atas Danish yang terus membayangi. Veda tidak perlu membalas provokasi dengan adu mulut di media. Jawaban terbaiknya akan dieksekusi secara brutal di atas aspara Silverstone 2026. Dengan kecerdasan taktis yang dipuji Dani Pedrosa, keunggulan performa yang memikat Aspar Team, serta kecepatan murni di atas motor, Veda Ega Pratama siap membuktikan siapa rider paling berbahaya yang sesungguhnya di barisan depan Moto3 Inggris 2026.
Satu hal yang pasti, paruh kedua Moto3 2026 baru saja dimulai dengan tensi yang membara. Apakah aksi kebangkitan fantastis dari posisi buncit ke P6 ini menjadi sinyal awal bahwasanya podium tertinggi Silverstone akan menjadi milik Indonesia? Ataukah gertakan Hakim Danish yang justru terbukti di balapan hari Minggu nanti? Bagaimana menurut kalian pecinta balap Indonesia? Apakah Veda Ega Pratama sudah sangat siap untuk mengunci kemenangan perdananya sekaligus membungkam ocehan para rival? Dan apakah kepindahan Veda ke Aspartim musim depan bakal benar-benar terwujud? Tulis pendapat pedas dan prediksi kalian di kolom komentar And sekarang. like mechanics and engineers since the time I was riding in 1 to 5. Overwhelmed, I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel bored or worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I